Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar di channel Santasan TV. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari sahabat saya untuk membuka mata batinnya. Sebut saja namanya Mas T. Pada awalnya dia mengikuti salah satu perguruan silat yang diharapkan bisa membantunya untuk membuka mata batin tersebut dan bisa melihat perwujudannya. Tapi sampai akhir dia maksimal hanya bisa untuk merasakan dan mengetahui keberadaan makhluk halus tersebut tanpa tahu perwujudannya. Dia pun merasa belum puas, lalu mencari-cari lagi orang yang dapat membantunya untuk membuka mata batin tersebut. Singkat cerita, dia bertemulah dengan bapak-bapak berinisial B. Lalu Mas T ini menemui bapak B tersebut dan berdiskusilah dua orang tersebut. Dari diskusi tersebut, bapak B bertanya kepada Mas T, "Mas, apakah jenengan itu hanya ingin tahu saja atau mau mendalami ilmu tersebut?" Lalu Mas T menjawab, "Saya sebenarnya penasaran, Pak, tapi pun saya juga ingin tahu juga apapun yang ada di dunia ini atau yang ada di dunia sebelah." Mungkin katakanlah seperti itu. Lalu Bapak B pun menyetujui keinginan Mas T untuk membuka mata batinnya. Lalu Bapak B memberitahu apa saja yang harus dilakukan Mas T untuk dapat membuka mata batin tersebut. Lalu tahapan pertama yang disarankan oleh Bapak B yaitu menjalankan puasa mutih selama 30 hari. Pada puasa itu sistematisnya sama seperti puasa pada bulan Ramadan. Jadi pada waktu sahur sebelum azan subuh atau sebelum imsak dan berbuka pada jam 6 atau maghrib itu sudah boleh berbuka. Tetapi hanya boleh memakan atau meminum barang yang dirasa tidak memiliki rasa, seperti misal air putih dan nasi putih. Tidak boleh memakan makanan yang manis, dan merokok pun juga tidak boleh selama 30 hari. Setelah itu dia bercerita, si Mas T ini bercerita ketika pada saat minggu pertama itu dia merasa lemas karena tidak ada gula yang masuk dalam tubuh. Dia merasa lemas, tapi badannya bisa beradaptasi selama 30 hari. Singkat cerita, si Mas T ini berhasil untuk melakukan puasa tersebut sampai 30 hari. Setelah dia melakukan puasa tersebut, lalu dia menemui Bapak B. Mas T ini bersilaturahmi ke rumah Bapak B. Lalu dia berdiskusi lagi tentang tahap lanjutan dari ritual tersebut. Si Bapak B bertanya kepada Mas T, "Gimana Mas? Jenengan sudah merasakan apa? Atau mungkin sudah melihat apa?" Lalu Mas T menjawab, "Belum Pak." Jadi langsung ke tahap kedua, "Jenengan siap Mas?" tanya Bapak B. Lalu Mas T menjawab, "Siap." Bapak B tidak panjang lebar menceritakan tahapan selanjutnya, yaitu, "Mas, nanti saya akan mengajak jenengan ke makam di dekat desa sini. Di makam tersebut ada pada pemakaman tersebut ada makam baru, yaitu orang yang meninggal karena kecelakaan." Singkat cerita, Bapak ini menjelaskan tentang makam tersebut. Orang itu meninggal karena kecelakaan dan tubuhnya
sudah tidak utuh lagi. Lalu Mas T sedikit merasa ragu, tapi Bapak B meyakinkan, Mas kalau ragu mending tidak usah saja, kita lanjutkan lain waktu. Tapi Mas T ini masih ingin sekali untuk melihat itu. Dari penasaran tersebut maka rasa takutnya diajukan. Setelah itu Mas T menyetujuinya, lalu mereka berdua ke makam tersebut. Sesampainya mereka berdua di makam, lalu Bapak B memberi arahan untuk apa saja yang harus dilakukan Mas T. Lalu Bapak B bercerita, Mas, nanti jenengan masuk ke makam sendiri, saya nunggu di luar sini. Lalu jenengan masuk ke makam, nanti saya kasih tahu letak makam yang harus jenengan kasih doa. Seperti itu, Mas. Setelah diberi arahan oleh Bapak B, lalu timbul lagi rasa ragu dari Mas T. Akan tetapi rasa ragu tersebut terkalahkan oleh rasa penasaran dari Mas T. Lalu Mas T pun masuk makam. Sebelum itu dia melepas sendal, lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dilindungi. Lalu tidak selang lama Mas T melihat makam yang dimaksud oleh Bapak B. Ketika hendak menuju makam tersebut, Mas T dikejutkan oleh sesosok siluet orang tinggi besar yang membawa tombak. Mata Mas T terpaku pada sosok tersebut. Lalu sosok itu melemparkan tombaknya ke makam dan terdengarlah suara dentuman besar dan jeritan orang kesakitan dari dalam makam tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, Mas T langsung lari menuju lokasi Pak B. Setelah bertemu Pak B, Mas T ditenangkan. Pak B berkata, Mas, kamu itu hanya shock. Apa yang kamu lihat nanti bisa diceritakan di rumah. Sekarang kamu tenangkan diri dulu, kita kembali ke rumah saya. Itulah kata dari Pak B. Tidak selang lama mereka sampailah di rumah Pak B. Pak B pun memberi penenang, katakanlah seperti diberi motivasi, Mas, kamu itu hanya kaget, tidak usah berlebihan, kamu takut tidak apa-apa, itu cuma perasaan pada awalnya saja, besok-besok kamu pasti bisa menyesuaikan apa yang sudah kamu lihat. Tapi Mas T masih takut dengan kejadian itu dan masih terbayang-bayang, dan berkata kepada Pak T, Pak, saya ingin berhenti saja, tolong tutup lagi mata batin saya, apakah bisa? Atau apakah ada amalan yang bisa untuk menutup mata batin saya? Saya takut, Pak. Itu keterangan dari Mas B, atau maksud saya Mas T. Pak B pun memberikan air putih 1 botol dan 1 plastik garam, lalu diberikan kepada Mas T dan diberitahu, Mas, nanti ini diminum di rumah dan garam ini ditabur di depan rumah. Tidak selang lama Mas T pun beranjak pulang dan mengikuti saran dari Pak B. Waktu pun berlalu hingga kurang lebih dalam waktu 1 tahun, Mas T pun masih bisa melihat hal-hal gaib atau makhluk tak kasat mata yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Mungkin baru itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengalaman Mas T. Selamat malam dan terima kasih. Semoga mimpi indah.